Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah sarapan semua? Udah, alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba dilihat dulu duduknya udah rapih belum? Ada sampah enggak di bawahnya? Enggak ada sampah, alhamdulillah. Tandanya kita sudah siap untuk belajar. Ya. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu mau absen dulu nih. Hari ini siapa yang enggak berangkat? Ibu absen dulu namanya ya. Ahmad Samsun Nafis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan P5 ya. Nah, di sini kita akan mengenalkan pengenalannya dulu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum berdoa coba disiapkan dulu duduknya yang rapi dulu. Udah rapi belum? Iya. Kalau udah rapi, ayo Ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Amin. Rodi. Bersama-sama kita membacakan surat Al-Kautsar. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Anak-anak masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Tepuk semangat. 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 Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ya kore. Kelas 6. Luar biasa. Oke, masih semangat ya. Alhamdulillah. Tepuk sampah. Sampah kertas. Sampah plastik. Buang sampah. Ada obatnya. Yes. Iya, oke, tepuk tangan untuk kelas 6. Hebat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar bagaimana mengelola sampah secara bijak ya, untuk mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat ya. Pernah nggak sih kamu melihat sampah berserakan di sekolah? Pernah ya, bahkan sering ya ketika sekolah di lingkungan kita, apalagi setelah istirahat ya, pasti banyak sampah yang berserakan ya. Nah, kemudian ketika kamu melihat sampah berserakan seperti itu, bisa nggak sih terpikirkan apa sih dampak dari sampah-sampah tersebut? Lingkungan menjadi kotor. Iya, lingkungan menjadi kotor. Kemudian apa? Menyebabkan banjir. Kemudian apa lagi? Banyak penyakit. Kemudian apa lagi? Oh iya, lingkungan menjadi tidak nyaman karena dengan banyaknya sampah, lingkungan kita menjadi tidak sehat ya, banyak penyakit. Iya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan konsep dasar zero waste melalui tayangan video tersebut. Nah, silakan kalian untuk menyimak video yang Ibu putar ya. Apa itu zero waste? Kalau arti-artiannya zero waste memang buang sampah itu adalah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat video penjelasan tentang zero waste itu apa ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video satu lagi mengenai gambar ilustratif tentang dampak sampah terhadap lingkungan. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Tidak kepada penggunaan plastik yang berlebihan. Setiap orang harus membuang sampah sesuai dengan kategorinya agar bisa didaur ulang. Setelah melihat tayangan video yang Ibu tayangkan tadi,
Apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Video pertama tentang apa saja? Zero waste. Kemudian apa? Nah, mengenai zero waste tadi, zero waste itu apa sih? Iya, meminimalisir sampah. Nah, zero waste itu adalah konsep gaya hidup ya yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah ya, terutama sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti sampah plastik ya. Dan manfaatnya apa sih zero waste itu? Kenapa? Untuk lingkungan dan untuk diri sendiri. Iya, untuk lingkungan dan untuk diri sendiri. Ya, banyak sekali manfaat ketika kita mengurangi sampah ya. Nah, kemudian tujuan dari zero waste itu apa sih? Mendorong perubahan pola hidup yang berkelanjutan. Iya, itu tujuannya ya. Nah, yang kalian dapat dari film tersebut apa? Tumpukan sampah. Kemudian apa lagi? Dapat merusak alam. Iya, ketika sampah semakin menumpuk, akibatnya apa? Bisa merusak alam. Kemudian apa lagi? Iya, menyebabkan penyakit. Apa sih yang kita pahami tentang zero waste itu? Coba kelompok 1. Apa sih yang dimaksud dengan zero waste itu? Iya, zero waste itu adalah konsep gaya hidup untuk mengurangi jumlah sampah. Nah, setelah melihat apa itu zero waste ya, setelah kita mengetahui, memahami zero waste itu apa. Nah, kalian coba pikirkan, apa sih pentingnya zero waste itu? Pentingnya untuk mengurangi sampah yang melestarikan sumber daya alam, menurunkan polusi, menghemat biaya kesehatan yang lebih baik. Oke, ya itu salah satu dari pentingnya melakukan zero waste ya. Nah, anak-anak masih semangat semuanya? Masih. Oke, semua kesimpulan untuk hari ini, zero waste adalah konsep gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sampai seminimal mungkin ya, bahkan sampai 0 sampahnya ya. Nah, kemudian prinsip utama dari zero waste adalah menghindari penggunaan barang-barang sekali pakai ya, dan lebih memilih barang-barang yang dapat digunakan kembali ya, seperti plastik kita harus bisa menghindarinya karena plastik itu susah untuk didaur ulang, penguraiannya itu sangat lama ya, makanya kita harus bisa mengurangi sampah-sampah plastik atau penggunaan plastik ya. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini selain itu, usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengurangi apa? Penggunaan plastik ya, mendaur ulang dan mengkomposkan limbah organik. Tujuannya dari zero waste itu apa? Tujuannya adalah mendorong perubahan ya, pola konsumsi, produksi yang berkelanjutan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan apa? Meminimalkan sampah. Sebutkan nama jenis sampah. Plastik, Oke. kulit pisang, Oke, terus? sisa makanan, Iya. kaleng susu, Oke. resek. Iya. Tadi kita sudah melakukan ice breaking. Kamu juga sudah menyebutkan nama-nama dari jenis sampah tersebut. Ya. Jadi apa sih masalah utama terkait sampah yang kalian temui di lingkungan sekolah? Sampah yang menumpuk. Kemudian apa? Banyak sampah plastik. Oke. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, marilah kita berkeliling di lingkungan sekolah kita. Kita akan mencari permasalahan sampah di sini, ya. Nah, sekolah ya, nanti kalian mencatat jumlah di antara sampah-sampah yang ada di sekolah itu yang paling banyak tuh sampah apa sih? Yuk kita mengobservasi sekolah kita.
hebat semuanya. Tadi kita sudah berkeliling di lingkungan sekolah kita ya. Kalau apa saja yang terdapat di sekolah kita sampahnya? Sampah plastik, terus sampah kertas, sampah daun, anorganik. Yang termasuk jenis anorganik apa saja yang kita temui di sekolah tadi? Plastik, terus apa lagi? Botol mineral. Kemudian apa lagi? Sampah-sampah tersebut itu menjadi permasalahan di sekolah kita, ya. Kemudian di antara jenis sampah yang kalian temui tadi, jenis sampah apa? Jenis sampah plastik. Kalau plastik itu termasuk jenis sampah apa sih? Anorganik. Kesimpulan pembelajaran hari ini ya, sampah yang menumpuk itu merupakan masalah utama yang ada di sekolah kita ya. Nah, jadi sampah yang menumpuk di sini itu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dari warga sekolah itu sendiri, terutama siswanya yang belum bisa menjaga kebersihan. Ya, yang kedua, kurangnya atau minimnya tempat sampah. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan melakukan aksi nyata. Ya, akan membuat tempat sampah kreatif. Ya, temuan yang kalian dapatkan waktu minggu kemarin itu apa saja? Sampah yang berserakan di halaman sekolah dan Iya. tempat sampah. Banyaknya sampah yang berserakan di sekolah dan apalagi? Dan minimnya tempat sampah. Minimnya tempat sampah. Nah, kemarin kita sudah menyinggung masalah itu. Proyek yang akan dilakukan adalah membuat tempat sampah kreatif. Nah, bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila,
membuat tempat sampah kreatif ya. Kegiatan sekarang kita akan menyusun jadwal ya, menyusun jadwal tentang pengelolaan sampah ya. Bagaimana caranya mengelola sampah sebagai tindak lanjut dari kegiatan refleksi kemarin ya. Supaya apa? Produk yang sudah kita hasilkan ya, proyek yang sudah kita buat itu tetap terjaga ya, tetap awet kualitasnya ya. Jadi kita yang ininya juga harus bisa menjaga ya, karena kita sudah membuat maka kita pun juga harus bisa merawat dan menjaganya. Itu mengelola sampah tersebut, ketika sampah sudah menumpuk maka kita harus membuang, maka kita harus menyusun jadwal supaya terarah ya. Nah, sekarang kita akan menyusun jadwalnya untuk mengelola sampah yang ada di sekitar kita untuk memanfaatkan tempat sampah yang sudah kita buat ya, sebagai tindak lanjut dari kegiatan aksi nyata dan refleksi yang kemarin. Oke, semuanya siap? Siap. Untuk menyusun jadwalnya, nah ini jadwal pengelolaan sampah ya. Waktu kegiatan. Nah, untuk waktu dan kegiatannya, nah pukul 6 kita mengeluarkan tempat sampah yang ada di dalam kelas. Jam 12.30 itu kita menyimpan kembali tempat sampah. Menyimpan kembali tempat sampahnya kemana? Ke dalam kelas. Agar apa? Agar produk yang sudah kita buat itu bisa terjaga keawetannya ya. Jadi jangan sampai hilang, jangan sampai rusak ya. Makanya kita harus bisa untuk menjaganya ya. Untuk tugas di rumah, Ibu akan menugaskan kalian membuat jadwal pengelolaan sampah untuk di rumah ya, dan kegiatannya nanti kalian dokumentasikan sebagai bahan laporan nanti buat ke Ibu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kita bisa bijak dalam mengelola sampah ya. Mudah-mudahan kalian bisa untuk selalu menjaga kebersihan ya, bisa merawat keindahan alam sebagai wujud rasa peduli terhadap lingkungan. Dimulai dari hal-hal yang kecil ya, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Siap, duduk rapi. Dimulai. Terima kasih, bisa duduk kembali. Ya anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian ya. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi di Mapel PAI. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.